Jadi kalau bapak-bapak mau dibantu oleh Tuhan yang maha besar, bantulah orang-orang yang kecil. Sebab dari mulut orang-orang kecil itu doanya makbul itu. Kalau membantu orang besar itu kepentingan itu. Tapi kalau membantu orang kecil, doa orang yang kecil itu tidak ada hijab antara dia ke Tuhan itu. Kalau Anda berkawan dengan orang besar, Anda dikecilkan. Tapi kalau Anda berkawan dengan orang kecil, Anda akan dibesarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya sangat letih hari ini, karena semalam seharian, 2 harian mendampingi Menteri Pendidikan. Kita di Umri ada acara, diundang dia dan datang 2 hari pula. Untuk menghormati tamu itu kita kadang-kadang lebih sibuk dari tamu sendiri. Sampai-sampai waktu acara tablik akbarnya, sarasehannya, lupa mengundang Ketua ICMI Provinsi Riau. Itu kadang-kadang macam pesta yang dekat justru lupa itu. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillah itu. Enggak, sebab Alhamdulillah itu ada di Al-Fatihah itu. Kalau ada waktu sekali-sekali adakan acara jalan-jalan ke Malaysia, singgah di kampus kami di Universitas Muhammadiyah Malaysia, karena saya rektornya di sana. Masalah duit ke sana bisa diselesaikan oleh Pak Samsul Rizal. Jadi kalau bisa ya main-main ke sana. Dari kampus kami itu ke perbatasan Thailand itu sekitar 8 km cuma. Jadi kalau bisa udah sampai ke UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia itu, bisa ke Thailand. Banyak kawan-kawan kita ulama di Thailand, nanti bisa difasilitasi lah jalan-jalan ke Thailand. Jadi masjid Alhamdulillah bikin gebrakan, jemaah mengunjungi 3 negara. Wah, kan luar biasa itu. Selagi saya di sana. Dan kalau transportasi dalam negeri di Malaysia itu sangat murah. Saya kalau ke Perlis itu, karena Muhammadiyah ini kan punya dua lembaga pendidikan di luar negeri. Yang pertama Muhammadiyah College
di Australia, di Melbourne. Yang kedua, Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis. Saya tengok dari Kuala Lumpur ke Perlis bisa naik bus 7 jam, bisa naik kereta api cepat 5 jam, naik pesawat 1 jam. Tapi naik pesawat itu saya tengok ongkosnya 275.000, 300.000, murah sekali itu. Jadi jalan-jalan ke sana lah. Kalau perlu pengajian kita sekali-kali di Malaysia, tukar gitu kan. Sekali-sekali apa salah. Saya luar biasa sibuk ini karena udah jadi rektor di sana, 15 hari sini, 15 hari sana, seminggu sini, seminggu sana. Kadang-kadang istri saya protes itu karena jarang-jarang di rumah. Tapi saya bilang dengan dia, walaupun saya rektor di 2 universitas, saya tetap suami di 1 hati, saya bilang gitu. Entah you, entah indah. Diaturlah nanti kita jalan-jalan ke kampus kami. Kalau udah sampai di kampus kami, Pak Samsurijal, nanti tempat tinggalnya jangan di hotel, di asrama mahasiswa program doktor saja gitu. Jadi gratis ya. Kalaupun mau menyumbang, anggap aja sedekah gitu kan. Jadi bisa jalan-jalan lah, usahakan sebelum Ramadan gitu kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini kita rubah kaji kita dengan kaji yang baru, yaitu wasiat Luqmanul Hakim, seperti tertera dalam surah Luqman ayat 12 sampailah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah menganugerahkan, memberikan, mendatangkan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, man kalau setul pasnya fi'lul mudhari, maka salah satu tugas man itu menjazamkan fi'lul mudhari, menjadikan fi'lul mudhari itu baris mati. Wa may yashkur, mati dia itu. Siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, siapa yang kafir, yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah siapa itu Luqman, sehingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Allah itu Tuhan yang maha sempurna, maha agung, maha suci, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min. Tapi
Di dalam kitab suci Al-Quran itu, Allah sangat demokratis sekali. Tokoh-tokoh baik disebutkan. Ada Luqman, ada nama-nama nabi dan rasul. Tapi tokoh-tokoh yang tidak baik juga disebutkan. Ada Fir'aun, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada umat Nabi Lut disebutkan. Apa tujuannya itu? Agar kita bisa memilih mana jalan yang akan kita tempuh. Kalau kita menempuh jalan yang ditempuh oleh Fir'aun, maka akhir dari kehidupan kita seperti Fir'aun. Kalau jalan yang kita tempuh, jalan hidupnya umat Nabi Lut, yang melegalkan LGBT, ya, maka akhir daripada kehidupan kita akan sama dengan umat Nabi Lut, di mana buminya dibalikkan oleh Allah sehingga perkampungan mereka, negeri mereka seperti padang jarak, padang tekukur habis. Demikian juga kalau kita hidup seperti Luqman, maka akhir dari kehidupan kita juga seperti Luqman. Begitu Allah memberikan pilihan kepada kita agar kita tidak salah memilih. Bahkan dalam Quran itu ada dikatakan ini Hizbullah. Nah, ini jalan Allah. Ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, kelompok Allah. Tapi ada juga Hizbus Syaitan, jalan atau kelompok yang ditempuh oleh para pengikut syaitan. Lalu mana jalan yang kita tempuh? Nah, itu diserahkan kita memilihnya itu. Ya. Tapi kalau salah memilih, resikonya ditanggung kita. Ya. Sama dengan pemilu itu, pilkada. Ada beberapa calon, pilihlah. Pilih berdasarkan keyakinan, bukan memilih berdasarkan NPWP, nomore piro, uange piro. Oh, calon saya kalah. Beruntunglah Anda, calon Anda kalah itu. Karena pertanggungjawaban Anda sampai di situ saja itu. Calon Anda menang, beruntunglah Anda, calon Anda menang. Kenapa? Karena Anda bisa berbisik kepadanya untuk kebaikan. Tapi kalau calon Anda menang, Anda pilih dia bukan berharap kebaikan, tapi ada something, lalu dia berbuat keburukan selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia berbuat buruk itu, Anda tetap mendapatkan dosanya, karena Anda memilih dia itu. Jadi pilihan itu bukan kita pertanggungjawabkan di kotak cucuk suara, tapi kita pertanggungkan jawabkan selama 5 tahun, dan itu nanti akan betul-betul kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak dipaksa, kita bisa memilih. Luqman itu ada yang menyatakan nabi. Likulli ummatin nabiyun. Setiap umat itu ada nabinya. Maka Luqman itu dianggap orang nabi, tapi tidak rasul. Seperti juga Nabi Khidir, seperti juga Nabi Sis, dan nabi-nabi yang lain. Tapi ada yang menyatakan tidak, dia itu ahlul hikmah. Apa beda nabi dan ahlul hikmah? Kalau nabi,
Allah sampaikan kepadanya kebenaran melalui wahyu. Kalau ahlul hikmah, Allah sampaikan kepadanya kebenaran melalui akal dan perenungan yang dalam. Dalam bahasa Yunani disebut dengan filsafat. Berasal dari kata-kata philo dan sophia. Artinya cinta kepada kebijaksanaan. Ditukar ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Yang artinya muhibbul hikmah. Cinta kepada kebijaksanaan. Cinta kepada kebenaran. Ini yang pernah diceritakan oleh Ibnu Tufail, seorang filosof Islam yang hebat, dalam bukunya Hayy bin Yaqzan, bahwa manusia kalau betul-betul mendayagunakan akalnya, dia akan sampai juga kepada kebenaran yang sesungguhnya. Diceritakannya Hayy bin Yaqzan itu tinggal di tengah hutan, tidak ada manusia yang membimbingnya, berkawan dengan binatang-binatang, tapi pada akhirnya dia sampai juga kepada kebenaran yang mutlak. Dia percaya kalau Allah itu ada. Jadi ada orang yang sampai kepada kebenaran karena Allah titipkan kepadanya wahyu. Itulah Rasul, itulah Nabi. Tapi ada pula orang yang sampai kepada kebenaran karena Allah titipkan kepadanya hati yang bersih dan akal yang cerdas. Itulah ahli falsafah. Itulah ahlul hikmah. Dan itulah salah satu di antaranya Luqman. Sehingga Luqman itu dikatakan Luqmanul Hakim. Luqman yang ahli di bidang hikmah. Jadi hikmah itu pemikiran yang murni, perenungan yang suci akan kebenaran, yang hasilnya menemukan kebenaran seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Itulah hikmah itu. Contoh Pitagoras. Pitagoras itu ahli filsafat angka. Ujung daripada pemikiran Pitagoras bahwa yang ada dan sebenar-benar ada, menciptakan segala yang ada, disebutnya the one, yang satu. Ya. Kalau kita pikir-pikir, apa bedanya dengan qul huwallahu ahad, ilahukum ilahu wahid? Apa bedanya itu? Sama. Bahkan nanti pemikiran Pitagoras itu lebih ditajamkan lagi oleh falsafah, oleh para filosof Islam. Seperti Ibnu Hayyan, Ibnu Khaitam, dan macam-macam itu. Yang menyatakan angka itu 9. 10 itu udah tambahan, 1 tambah 0. 9 itu berasal dari 8 tambah 1, 7 tambah 2, 6 tambah 3. Ada asalnya. 5 itu 4 tambah 1, 3 tambah 2. Ada asalnya. Angka 2, 1 tambah 1. Pertanyaannya angka 1 dari mana asalnya? Nggak ada. Setengah-setengah bukan angka yang sempurna. 0 juga bukan angka yang sempurna. Maka 1 itu ada tanpa ada yang mengadakan. Tapi segala yang ada itu berasal dari 1. Oleh sebab itu Tuhan mesti 1 karena Dia mengadakan, dan Tuhan tidak diadakan karena yang 1 tidak berasal dari manapun juga. Wow, itu. Maka filsafat angka Pitagoras itu kalau betul-betul direnungi akan sampailah kepada tauhid la ilaha illallah. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Begitulah hikmah itu.
Tapi ada enggak pemikiran manusia yang mendalam tapi bertentangan dengan wahyu? Ada. Seperti filsafat materialisme yang diasaskan oleh para filosof-filosof barat, yang diikuti oleh tokoh-tokoh ateis seperti Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nanti dipopulerkan oleh Pelbak, dipopulerkan lagi oleh orang seperti Karl Marx, macam-macam lah itu. Yang menganggap bahwa yang ada itu materi. Materi itu sesuatu yang terikat oleh space, time, and matter. Terikat oleh ruang, waktu, dan benda. Ya, benda. Maka sesuatu itu yang ada harus nampak. Jika tidak nampak, dia tidak ada. Karena Tuhan tidak nampak, maka Tuhan juga tidak ada. Itu filsafat materialisme itu. Bahkan manusia yang sempurna menurut Friedrich Wilhelm Nietzsche, dia menggunakan kata-kata Overman. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Superman. Manusia yang paling sempurna itu adalah manusia yang mampu membebaskan dirinya dari keterikatan yang bersifat imaterial. Kalau manusia masih percaya dengan Tuhan, dengan benda-benda gaib yang tidak bisa dibuktikan, itu manusia yang terjajah itu. Maka manusia yang paling hebat adalah manusia yang merdeka. Dialah yang menentukan dirinya sendiri. Dia tidak terikat dengan apapun. Itu yang disebutnya dengan Superman. Di situ bedanya antara filsafat barat dengan tasawuf Islam. Kalau filsafat barat menyatakan adanya manusia Superman dan Overman, di dalam tasawuf Islam ada yang disebut dengan insan kamil. Bedanya di mana? Kalau insan kamil, manusia itu sempurna kalau dia semakin dekat kepada Tuhannya. Kalau Superman di barat, manusia itu sempurna kalau dia tidak memerlukan Tuhan lagi. Apakah itu disebut dengan hikmah? Tidak. Pemikiran sedalam apapun, secerdas apapun, kalau bertentangan dengan kebenaran wahyu, maka dia tidak disebut dengan hikmah. Tapi pemikiran yang mendalam, yang itu sejalan dengan apa yang dikatakan wahyu, maka itulah disebut dengan hikmah. Karena pemikiran Luqman sangat dalam, dan itu sejalan dengan kebenaran wahyu, maka Allah mengabadikan nama Luqman di dalam Al-Quran sebagai ahlul hikmah, orang yang sangat memahami tentang kebijaksanaan. Ya. Apa hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Luqman? Yang pertama, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apa itu syukur? Apa itu syukur? Ada yang bilang syukur itu terima kasih. Ada yang bilang syukur itu menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu yang syukur itu. Allah berikan kita harta, gunakanlah harta itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Allah berikan kita kesehatan, gunakanlah kesehatan yang ada itu sesuai dengan yang diinginkan Allah. Itulah yang syukur itu. Tapi Allah sendiri menamakan dirinya sebagai asy-syukur, yang maha berterima kasih. Tentu bingung kita, kepada siapa Allah berterima kasih? Masa Tuhan berterima kasih? Kan lucu itu. Maka para ulama menyatakan asy-syukur dalam konsep ketuhanan
itu berbeda dengan asyukur dalam konsep kemanusiaan. Asyukur, bersyukur kalau dinisbahkan kepada Allah, itu artinya Allah itu membesarkan yang kecil, tapi ada kalanya mengecilkan yang besar. Wah, itu. Apa maksudnya itu? Ada orang umurnya 80 tahun. Sampai umur 79 tahun buat maksiat aja kerjanya. Buat maksiat. Nggak ingat masjid, nggak ingat bersedekah, nggak ingat berzakat, lupa pergi haji, macam-macam. Hidup bebas, free thinker, melakukan apa saja yang diinginkannya. 79 tahun berada dalam telaga kemaksiatan. Datang petunjuk Allah. Di akhir-akhir kehidupannya, dia sadar. Dia bertaubat. Seminggu setelah bertaubat, dia meninggal dunia. Pertanyaannya, mana lebih lama seminggu dari 79 tahun? Pasti lebih lama 79 tahun. Tapi kata Allah, kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa, yang dosa itu memenuhi seluruh lapisan bumi, la ubali, aku tidak peduli itu, aku akan ampunkan juga dosanya. Kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa, kata Allah dalam hadis qudsi, yang dosa itu memenuhi 7 lapisan langit dan bumi, la ubali, tidak peduli aku semua itu. Selagi dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain, maka aku akan menghapuskan dosanya. Berbuat maksiat 79 tahun itu besar sekali. Bertaubat selama 1 minggu itu kecil sekali. Tapi dosa yang 79 tahun yang sangat besar itu bagi Allah kecil kalau kita bertaubat. Amalan yang 1 minggu itu kecil, tapi bagi Allah itu sangat besar kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah itu mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Itulah syukur kalau dinisbahkan kepada Allah. Bapak-bapak sudah sholat, ibu-ibu sudah sholat, berzikir itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33. Jadi 99 kali itu. Digenapkanlah Allahu Akbar kabira. Ada yang menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, macam-macam lah. Berapa menit itu? Paling 5 atau 10 menit. Sikit atau lama itu? Sikit, tapi ingat, kalau itu kita lakukan, Allah akan hapuskan dosa kita, walaupun sebanyak buih di tepi pantai. Buih di tepi pantai itu banyak enggak? Banyak. Tapi kalau kita lakukan amalan yang sebentar itu, bagi Allah itu sedikit. Amalan yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu banyak enggak? Sedikit itu. Tapi kalau kita lakukan secara ikhlas, itu sangat besar di sisi Allah. Itu asyukur kalau dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita ini tidak boleh putus asa. La tayasu mir rauhillah atau mir rahmatillah. Dan kita tidak boleh pula terlalu berbangga. Tengku dari mulai kecil di masjid aja. Jangan terlalu confident kalau kita akan mati di masjid, belum tahu itu. Ada orang yang hidupnya di lapau saja.
Jangan kita terlalu confident dia mati di lapau. Kadang-kadang tertukar nasib. Yang rajin di masjid mati di lapau. Yang rajin di lapau justru mati di masjid. Wah, itu. Karena keputusan hidup kita itu ditentukan dari selekoh. Apa selekoh kita bahasa kita ini? Selekoh. Tekongan yang terakhir. Nah, begitu. Maka dalam hadis ada dikatakan, ada orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan penghuni surga. Di akhirnya dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Masuk neraka lah dia. Ada orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka. Di penghujung hidupnya dia bertaubat dan melakukan perbuatan ahlu surga. Masuk surga lah dia. Saya pernah itu. Suatu hari saya menemani istri saya ke Bukit Tinggi, menjumpai kawannya di Kubang Putih. Ketika saya sampai, suaminya sedang nonton motor GP. Saya pun berpartisipasi lah menonton juga. Waktu itu ada Rossi, ada Lorenzo, ada satu lagi siapa itu yang hebat juga itu, Marquez, macam-macam itu. Tapi yang tiga itu saling potong memotong. Kadang Rossi di depan dipotong oleh Marquez, dipotong juga oleh Lorenzo. Tapi pada akhirnya di selekohan yang terakhir, di kelok yang terakhir, Lorenzo bisa mendahului dan dia pun finish sebagai pemenang. Baru saya terpikir, ini mungkin yang dikatakan hadis itu. Ternyata akhir dari kehidupan kita ditentukan di kelok yang terakhir. Di kelok yang terakhir. Maka kita sering berdoa agar kita husnul khatimah. Allah Rabbi ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumul qaqafih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalku di penutupnya, sebaik-baik hariku di hari di mana aku bertemu denganmu. Nah, itu doa orang-orang soleh. Maka kalau kumpul rektor-rektor Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, ada sekarang 164 perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya sering berbangga itu. Tuan-tuan boleh hebat, Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswanya 42.000. Solo sekitar 40.000. UMY hampir 30.000, macam-macam. Tuan-tuan hebat, saya bilang. Tapi satu-satunya Universitas Muhammadiyah yang disebutkan dalam Quran dan hadis cuma umri. Seperti doa tadi, Allahumma ij'al khaira umri. Umri itu. Di surah Yasin, fi ila arjalil umri juga itu masalah itu. Jadi banggalah Pak Samsurijal kalau besok ngajar di Umri. Aman itu Pak Samsurijal. Jadi akhir dari kehidupan kita itu ditentukan di akhirnya. Maka usahakanlah hidup kita ini kita tutup dengan kebaikan. Kita tutup dengan kebaikan itu. Karena itulah penilaian yang terakhir. Jadi syukur kalau dinisbahkan kepada Allah, artinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa hambanya, kalau dia bertaubat diampuninya. Sekecil apapun amal hambanya, kalau dilakukan secara ikhlas, maka bagi Allah itu sangat besar. Karena amal itu jumlah penting, tapi keikhlasan pun penting. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, sebaik-baik amal itu walaupun sedikit, tapi terus menerus. Terus menerus. Itu yang paling bagus. Maka orang yang beramal 50.000 rupiah
setiap minggu ke kota amal, setiap hari ke kota amal, tapi terus 50.000 tiap minggu 50.000. Itu lebih bagus daripada bersedekah 50 juta setiap mau pilkada. Nah, itu berbeda itu. Karena kalau sudah pilkada itu ada udang di balik batu semua itu. Bahkan bukan udang di balik batu lagi, ada udang di balik bakwan itu. Oh, itu masalah. Jadi kalau syukur bagi Allah seperti itu. Kalau syukur dinisbahkan kepada manusia bagaimana? Kalau syukur dinisbahkan kepada manusia, maksudnya kita anggap apa yang kita berikan sebanyak apapun itu sedikit. Tapi kita harus menganggap sedikit apapun yang kita terima itu banyak. Pak Samsul Rizal bersedekah 1 miliar. Banyak gak 1 miliar tuh? Banyak. Kalau dia bersyukur, apa yang diberinya 1 miliar itu dianggapnya tidak ada apa-apa itu. Tengku diberikan orang duit 10.000. 10.000 itu kecil atau besar tuh? Kecil. Kalau dia bersyukur, yang 10.000 itu dihargainya seperti orang memberikan dia 1 miliar. Itu bersyukur. Sekecil apapun kebaikan orang pada kita, anggap besar. Sebesar apapun kebaikan kita kepada orang, anggap kecil. Maka saya setuju itu dengan apa yang dikatakan Zainuddin MZ itu kan. Beramal itu seperti masuk WC. Kita mau buang air besar, masuk WC kita. Selesai dari WC, ada nggak orang yang masih mengingat-ingat apa kerjanya dalam WC itu? Ada itu. Kalau kita ingat-ingat jijik kita. Sampai keluar WC kita lupakan apa yang terjadi di WC itu. Begitulah kalau bersedekah. Begitu kita sedekah, lupakan saja apa yang kita berikan itu. Maka manusia yang bahagia itu, dia melakukan 4 hal. 2 dilupakannya, dan 2 selalu diingatnya. Apa yang mesti kita lupakan? Yang pertama yang mesti kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang. Kalau orang buat baik dengan kita, kalau kita berbuat baik dengan orang, lupakanlah. Sebab kalau diingat-ingat bisa menimbulkan riya. Kalau sudah riya, maka habislah amal seperti mana api membakar kayu-kayu yang kering. Habis. Yang kedua, yang mesti kita lupakan adalah kejahatan orang kepada kita. Kalau disakiti orang, hati kita pedih itu. Tapi tutup mata, buka kembali, lupakan. Kalau diingat-ingat menjadi dendam kesumat. Kalau dendam, yang rugi kita sendiri. Begitu kita lihat wajah orang yang kita dendam, tersirok darah kita. Kalau berulang-ulang, terganggu aliran darah. Kalau sudah sering terganggu, jantung pun akan rusak. Maka orang yang dendam itu membakar dirinya sendiri. Lupakan saja. Lupakan saja. Jadi kebaikan kita kepada orang, lupakan. Kejahatan orang kepada kita, lupakan saja. Tapi ada 2 yang mesti kita ingat. Apa itu? Yang pertama, kebaikan orang kepada kita. Oh, ingat seumur hidup itu. Ingat. Ingat betul itu. Saya pernah ditolong orang, saya ingat itu. Ketika saya kuliah di Kuala Lumpur, banyak orang yang menolong, saya ingat itu. Saya dapat beasiswa dari Rabita Alal Islami, OIC. Tapi istri saya mau kuliah juga, saya kuliahkan. Tidak cukup duit itu. Anak sudah 2, macam mana caranya itu? Saya coba juga nyuci piring di Hotel Hilton
Petaling Jaya itu. Ternyata tidak habitat saya itu. Letih juga. Saya coba mengajar-ngajar ngaji, cocok begitu. Ceramah-ceramah, lebih cocok. Dapat jemaah orang baru, orang Cina itu. Dia pula lah yang mau membayarkan uang kuliah saya. Terkejut saya dibuatnya itu. Ustadz kuliah ya, istri ya. Dari mana dapat duit? Ya inilah dapat duit itu. Cukup ya, insya Allah cukup. Suatu hari saya perlu duit itu. Dia udah pesan, kalau perlu duit, telepon dia. Karena memang tidak ada jalan keluar lagi. Mau nelpon Pak Samsurijal, waktu itu tidak ada nomor teleponnya. Mana caranya? Udah nggak ada jalan lagi lah, gitu kan. Kok rata nan ka menunggu pacah, kok biang nan ka menunggu cabiak, si bungsu nan dak ka beradia lagi. Mana caranya itu? Saya telepon dia, Mr. Ong, saya mau bayar uang kuliah. Oh ya, tunggu Ustaz. Saya nanti sore kan ngaji dengan Ustaz. Ya. Sampai dia ke tempat saya ngajar, dia senyum-senyum saja. Saya pun senyum-senyum. Waktu itu belum ada transfer, belum ada. Masih pakai cek. Ya, tahun-tahun 90-an itu. Kasihnya saya cek itu. Saya tengok di atas cek tulis cash. Banknya Bank Bumi Putra, nggak salah itu. Tanda tangan lengkap. Yang kosong cuma satu, jumlahnya. Artinya disuruhnya saya nulis jumlah berapa yang saya inginkan. Saya pikir itu. Stres juga kita dibuatnya itu. Akhirnya saya tulislah berapa uang kuliah saya, berapa uang kuliah istri saya. Gitu. Saya bawa ke bank, ngeri juga ini kosong cek ini atau macam mana masalah. Rupanya aman-aman saja di bank itu. Dan itu dilakukannya selama 4 tahun. Saya pikir. Sampai sekarang saya ingat itu. Itu orang yang luar biasa itu. Bukan sebangsa, hanya seagama, lain etnik pula itu. Tapi ternyata kadang-kadang melalui orang seperti itulah Allah menitipkan rezeki kepada kita. Jadi kalau bapak-bapak mau dibantu oleh Tuhan yang maha besar, bantulah orang-orang yang kecil. Sebab dari mulut orang-orang kecil itu doanya makbul itu. Kalau membantu orang besar itu kepentingan itu. Tapi kalau membantu orang kecil, doa orang yang kecil itu, tidak ada hijab antara dia ke Tuhan itu. Kalau Anda berkawan dengan orang besar, Anda dikecilkan. Tapi kalau Anda berkawan dengan orang kecil, Anda akan dibesarkan. Ya. Yakinlah itu. Jadi, kalau syukur dinisbahkan kepada manusia, maksudnya adalah kita menganggap kecil sebesar apapun yang kita berikan, tapi menganggap besar sekecil apapun yang kita terima. Itu. Makanya syukur itu luar biasa. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan yang lain-lain itu, syukur itu sebetulnya terbagi 3 itu. Ada asyukur bil qalb, syukur dengan hati. Dokter gigi kita banyak dapat rezeki, pasiennya rame, maka dalam hatinya dia bersyukur, ya Allah, apa yang kudapatkan hari ini itu semuanya adalah anugerah darimu. Oh, itu dalam hati. Itu namanya asyukur bil qalb. Tengku pun bersyukur karena nggak jadi direktur BRK lagi. Sebab kalau tidak hati-hati, Bank RK bisa menjadi BPR syariah yang terbesar di Asia Tenggara. Itu. Kalau dia di situ sakit juga kepala. Dia bisa di luar sekarang. Bisa tenang-tenang, tidak lagi dikejar-kejar oleh target. Oh, ternyata Allah memberikan yang terbaik untukku. Dalam hati bersyukur itu. Jadi syukur yang pertama itu bil qalb. Ibu-ibu dapat suami setia,
yang mencintai ibu dengan sepenuh jiwa, mengasihi ibu dengan sepenuh hati, dalam hati bersyukur, alhamdulillah Tuhan memberikan lelaki yang terbaik untukku, alhamdulillah, itu syukur. Ya. Tapi syukur dengan hati tidak cukup. Kata Ibnu Taimiyah, harus diungkapkan. Itu namanya asyukur bil lisan, dengan lidah. Kalau kita bersyukur dengan lidah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Maka saya suka ceramah di masjid alhamdulillah, karena secara otomatis saya bersyukur itu. Pak Samsul Rizal, ketika Bapak mengucapkan alhamdulillah, itu bukan sekedar kata-kata. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu menerima sesuatu, mengucapkan alhamdulillah, itu paling tidak ada 4 yang bapak-bapak dapatkan itu. Ada 4. Alhamdulillah. Yang pertama, automatically, begitu kita baca alhamdulillah, Allah akan bangga kepada kita. Bahkan dalam dialog Al-Fatihah itu, ketika hamba membaca alhamdulillah, apa kata Allah? Hambaku memujiku, dia bangga bertuhankan aku, maka aku pun bangga bermakhlukkan dia, berhambakan dia. Jadi ketika Pak Samsul Rizal menyebutkan alhamdulillah, Allah itu bangga dengan dia. Ketika ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah, Allah itu bangga dengan ibu-ibu. Kalau gubernur bangga dengan saya, berbunga-bunga hati saya itu. Kalau presiden bangga dengan saya, luar biasa itu. Tapi kalau Allah yang bangga dengan kita, ada yang lebih tinggi dari itu lagi? Tidak ada. Begitu kita baca alhamdulillah, Allah bangga dengan kita. Yang kedua, begitu kita baca alhamdulillah, Allah akan melipat gandakan apa yang sudah diberikannya kepada kita dengan apa yang akan diberikannya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Jadi begitu bapak-bapak mengucapkan alhamdulillah, ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah dari setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat baru itu. Makanya bangun tidur pun kita kan mengucapkan alhamdulillah kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau itu kita baca, maka Allah akan tambah kenikmatan yang baru, kesehatan yang kita dapatkan hari esok akan lebih baik dari hari yang lalu. Simple but meaningful. Alhamdulillah. Allah bangga dengan kita, alhamdulillah. Allah akan gantikan kebaikan lebih daripada apa yang sudah kita terima. Yang ketiga, begitu bapak-bapak mengucapkan alhamdulillah, yaghfirullah junubakum, Allah akan menghapuskan dosa bapak-bapak. Hanya mengucapkan alhamdulillah, dosa kita dihapuskan Allah itu. Maka salah satu zikir sesudah sholat itu kan alhamdulillah itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pendek yang kita ucapkan alhamdulillah, tapi Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang terakhir, begitu kita membacakan alhamdulillah, maka Allah sempurnakan nikmatnya yang akan datang kepada kita. Allah utuhkan, Allah lengkapkan.
Itulah hikmah yang luar biasa daripada alhamdulillah. Bahkan saya baca di beberapa buku, ada para ulama yang menyatakan sampai 17 hikmah membaca alhamdulillah itu. Macam-macam itu. Tapi 4 itulah di antara yang paling luar biasa. Saya nggak tahu apakah ketika membuat nama masjid ini alhamdulillah didasari oleh falsafah itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Daripada kita bertengkar, baguslah kita baca alhamdulillah. Jadi itu yang disebut dengan syukur. Syukur dengan hati kita dalam jiwa yang dalam mengagungkan Allah dengan apa yang diberikannya. Syukur yang kedua dengan lisan, kita baca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah saja, terlalu banyak nikmat yang kita terima itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Ibnu Taimiyah, syukur itu harus dibumikan dengan perbuatan. Dibumikan. Atau dalam bahasa kampusnya mungkin diaktualisasikan dalam kehidupan. Bagaimana caranya itu? Oh, kita dapat uang yang banyak, rezeki yang banyak. Nggak cukup dengan mensyukuri dalam hati. Nggak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi perlu diaktualisasikan. Bagaimana caranya? Gunakan harta yang dititipkan Allah kepada kita dengan sesuatu yang memang diperintahkan dan dicintai Allah untuk kita. Lebih duit, bersedekahlah. Kalau yang wajib seperti zakat udah selesai. Mau supaya amal kita abadi, berwakaflah. Wakaf yang paling bagus tentu di dunia pendidikan. Bikin masjid di pesantren, bikin masjid di sekolah, bikin masjid di perguruan tinggi, yang setiap hari orang pasti beribadah di situ. Kita kadang-kadang bikin masjid di tempat yang tidak ada orang. Siapa yang mau sholat di situ terkecuali jin? Bagus, tapi panjang ceritanya. Tapi kalau di tempat yang memang orang sangat memerlukannya, disitulah yang terbaik. Itu syukur dengan perbuatan. Kalau dari segi harta, syukur dengan perbuatan. Dari segi kesehatan, selagi sehat, beribadahlah kepada Allah. Sebab kalau sudah sakit, ibadah kita tidak sempurna lagi itu. Saya pernah, entah kenapa, salah makan atau salah apa, kena asam urat saya. Kata orang asam urat ini nggak membawa mati, tapi sakitnya setengah mati katanya. Wah, sakit itu. Mau sholat tahajud malam, udah nggak bisa berdiri lagi itu. Sakit asam urat kan gitu, tegak salah, duduk saya, aduh gitu kan. Ternyata ibadah yang sempurna itu ketika kita sehat. Bagaimana mau baca Quran kalau kaki berdenyut-denyut, menyucuk-nyucuk itu kan, waduh. Maka kalau kita sehat, lakukanlah syukur perbuatan. Gunakan kesehatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tapi ingat, wa may yashkur, kalau kalian bersyukur, maka fa innama yashkuru nafsi. Kesyukuran itu akan kembali kepada kalian. Bapak-bapak buat baik, kebaikan itu akan bapak-bapak terima itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling sering, bapak-bapak buat baik, bapak-bapak sudah meninggal, dapat pahala. Tapi di dunia yang menerima balasan, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang cucu kita. Betapa bangganya kita di dalam kubur, kita lihat di dunia, orang membalas kebaikan yang pernah kita lakukan dulu kepada anak cucu kita. Oh, gembira kita itu. Begitu juga, jangan coba-coba berbuat kejahatan. Seringkali kejahatan itu dibalaskan kepada anak cucu kita juga itu.
kita dalam kubur disiksa. Kita tengok pula di dunia, akibat kesalahan kita, anak cucu pula yang menderita. Coba pikir. Oh, itu yang kita sakitkan. Saya punya rumah. Di sebelah rumah saya, orang Pariaman yang punya, orang Sicincin. Bang John namanya. Orangnya biasa-biasa saja. Tapi ternyata ngerti agama itu. Dia datang ke rumah saya, Ustadz katanya, saya perlu modal ini. Jadi macam mana? Ustadz, belilah rumah sebelah. Berapa? Saya bilang, sekian. Oh mahal itu bang, gitu. Udah ambillah Ustadz sekian. Yalah. Mau Ustadz bikin apa ini? Nggak ada, saya bilang. Paling-paling untuk tempat tahfiz anak-anak di sini, saya bilang. Sampai sekarang jadi tempat tahfiz itu, untuk anak-anak. Pagi TK tahfiz, malam untuk anak-anak keliling situ belajar ngaji. Saya beli, udahlah. Untuk orang ngaji. Suatu hari, giliran saya jadi tuan rumah pengajian Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Karena ibu saya orang Batak. Maka saya masuk boru. Pas giliran saya, rame yang datang. Mantan-mantan direktur PTPN 5 macam-macam lah. Datang. Cerita-cerita lah dengan satu orang. Oh, Ustadz dari Siantar, ya begitu cerita. Di mana Siantar? Kenal dengan Sianu. Oh, itu. Dengan tiba-tiba besok datang mobil global bangunan. Bawa granit 140 kotak. Bawa semen lengkap semua. Tentu saya stres. Saya nggak pernah memesan, dengan tiba-tiba datang barang. Datang barang bersyukur, membayarnya ini yang masalah itu kan. Saya tanya, dari siapa ini? Dari Syanu. Untuk siapa? Untuk Saidul Amin. Loh, siapa yang ngirim? Syanu. Saya telepon, iya itu untuk Ustadz, letakkanlah. Kenapa ini? Letakkan aja dulu. Letakkan. Datang pula supirnya besoknya, ngasih duit untuk upah tukang katanya. Loh, saya kan tidak enak. Saya datang ke rumahnya. Karena dia orang Batak, ibu saya orang Batak, saya panggil tulang lah. Ada apa ini tulang? Kok banyak kali ngasih? Granit sampai 140 kotak. Semen, semuanya lengkap. Plafon ada semuanya. Ini nggak main-main, puluhan juta ini saya bilang kan. Dia senyum itu. Apa katanya dengan saya? Dulu, saya SMP di Medan. Ayah saya miskin, ibu saya miskin di Tanah Jawa. Ada Tanah Jawa namanya itu. Nggak jauh dari Siantar. SP di Medan. Oh susah. Ada polisi yang menolong saya. Ditinggalkannya saya di tempatnya gratis. Sering saya dikasihnya duit. Uang sekolah saya pun dibayarkannya. Sampailah saya tamat SMA. Kuliah saya nomen sen sambil bekerja. Oh baik kali orang itu. Setelah aku dengar cerita Ustadz. Ternyata orang itu namanya ini. Kenal Ustadz kan? Kenal, saya bilang siapa? Itu abang ibu saya bilang. Pernah terakhir jabatannya jadi Kapolres di Deli Serdang itu. Jadi dia itu banyak membantu saya Ustadz. Ketika saya udah kerja begini terputus hubungan kami. Nggak pernah jumpa lagi semenjak dia meninggal. Saya pikir-pikir saya sudah bisalah menyatakan diri mampu katanya. Saya harus membalas kebaikan Pak Ahmadi Saragih itu katanya. Karena saya nggak kenal anak-anaknya, dia pun sudah meninggal dunia, Ustadz keponakannya, dengan Ustadz lah saya balas kebaikannya. Ulama saya terpenuhi. Yang bikin baik paman saya, tapi yang menerima hasilnya kok saya itu. Ternyata begitulah cara Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan mendapat balasan kebaikan juga. Berbuatlah baik gitu. Saya dengan pegawai-pegawai saya di Umri saya bilang gitu. Kalau kalian hari ini bekerja melebihi dari kewajiban, melebihi dari gaji yang kalian terima, tapi ikhlas, yakinlah suatu saat
kalian akan menerima gaji melebihi dari apa yang kalian kerjakan. Karena Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari Bangkinang ke Selat Panjang sampai di Tapung membeli pukat, menangkap ikan anak mali. Kok dirantang bertambah panjang, elok digulung supaya singkat. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.